UKM PPG ya mengulangnya hanya di UKM PPG. Begitu juga di dalam dari UKM PPG. Kalau nggak lulus UKIN hanya mengulang UKIN. Kalau tidak lulus UP hanya mengulang P. Tahun 2020 ini ada beberapa pembaharuan dari UKM PPG. Salah satu pembaharuannya itu adalah UKIN. UKIN itu ada dua, yaitu praktek mengajar dan portofolio. Saya ulang ya, UKIN itu ada dua, praktek mengajar dan portofolio. Portofolio itu apa, praktek mengajar itu apa, UP itu apa. Nah, saya jelaskan lebih detail ya. Nah, sebelum ke sana saya akan menjelaskan. Untuk UKM PPG, agar Bapak Ibu bisa ikut, Bapak Ibu harus mendaftar dulu. Kemana mendaftar? Nanti akan disampaikan oleh admin-admin di masing kelas. Kemudian datanya diverifikasi, Bapak Ibu baru boleh UP dan UKIN. Kalau lulus dapat sertifikat, kalau nggak lulus mengulang lagi. Ini ada proses pengulangan lagi. Kapan boleh mengulang? Bapak Ibu diizinkan mengulang dalam kurun waktu 2 tahun itu. Kalau lewat dari 2 tahun, Bapak Ibu sudah tidak boleh ikut lagi yang namanya PPG. Kemudian, atau kalau nggak 2 tahun, 6 kali berturut-turut. Nah, itu yang mana duluan tercapai. Intinya, kalau nggak 6 tahun atau 6 kali atau 2 tahun, nggak boleh ikut lagi. Jadwalnya ini Bapak Ibu, untuk tahap 1 itu UKIN 17 sampai 20, tahap keduanya 23 sampai 26. Bapak Ibu tolong di mute ya. Nanti saya minta admin kalau tidak di mute di ini aja dulu, di apa namanya, keluarkan biar masuk lagi ntar. Sedikit kemudian UP-nya itu untuk Daljab 2 dilaksanakan tanggal 28 sampai tanggal 29 November. Mudah-mudahan tidak ada perubahan jadwal lagi. Nah, ini prosesnya, ntar saya jelaskan. Nah, kita mulai dari portofolio. Nah, portofolio itu akan menilai kompetensi capaian pembelajaran yang ketujuh, yaitu mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru yang profesional. Dibuktikan dengan... Suaranya kecil, Pak. Dari tadi saya pakai ini normal, Pak, ya. Mungkin Bapak volumenya A bisa A di sana. Dibuktikan dengan mengikuti ya. Dibuktikan dengan mengikuti pernah melaksanakan penelitian dan publikasi, pernah melaksanakan refleksi diri, pernah melaksanakan pencarian informasi baru, serta pernah melaksanakan inovasi. Seperti apa itu? Nah, nanti Bapak Ibu ketika mengisi portofolio itu yang diisi adalah deskripsi dirinya dulu, baru diunggah bukti-buktinya. Misalnya deskripsi dirinya nanti menjelaskan tentang apa yang sudah Bapak Ibu lakukan secara keseluruhan selama 2 tahun itu. Nah, setelah mengisi portofolio, Bapak Ibu juga akan diminta untuk mengisi RPP. Ya, RPP-nya juga harus diisi itu. Setelah mengisi RPP, mengisi bukti unggahan dari kegiatan yang sudah dilakukan, nah, tugas Bapak Ibu untuk penilaian portofolio sudah selesai. Bapak Ibu bisa melanjutkan ke proses penilaian praktek pembelajarannya. Nah, bagaimana pengakuannya? Yang diakui itu adalah 2 tahun terakhir dan PPG ini. Jadi dari mulai start, misalnya sekarang
apa sekarang? Bulan November, berarti terhitung mulai November 2 tahun lalu lah. Tuh. 2 tahun lalu sebelum mengikuti PPG Bapak Ibu ikut bulan apa? Bulan Juni ya. Berarti Juni 2018 sampai sekarang. Saya ulang ya. Juni 2018 sampai sekarang itu yang dihitung. Nah ini ya, 4 hal yang dinilai. Refleksi diri, penelitian publikasi, refleksi diri, inovasi, dan pencarian informasi baru. Oke. Nah, tentang penelitian dan publikasi, peserta PPG selama 2 tahun itu diminta untuk mengupload bukti-bukti karya yang sudah dilaksanakan yang berkaitan dengan penelitian dan publikasi. Penelitian itu berupa laporan PPK, publikasinya bisa 2, publikasi ilmiah atau non-ilmiah. Kalau yang ilmiah itu adalah artikel hasil penelitian. Kalau yang non-ilmiah itu bisa tulisan di koran, di majalah, tabloid, newsletter, buletin, baik di tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional, itu semuanya ada nilainya. Skripsi, disertasi, dan tugas-tugas yang dibuat selama studi tidak bisa digunakan, karena itu kepentingannya berbeda. Nah, apa yang dideskripsikan itu adalah ditulis dalam bentuk narasi tentang proses atau upaya perbaikan kinerja profesional yang Bapak Ibu lakukan secara terus-menerus dalam pengembangan diri. Mulai dari merencanakan, melaksanakan, evaluasi dan mengevaluasi pembelajaran, termasuk melaksanakan penelitian, mengembangkan karya inovasi, serta melaksanakan refleksi. Bapak Ibu juga boleh memuat hal-hal yang mencakup keberhasilan Bapak Ibu selama menjadi guru. Pernah juara 1 lomba ini, pernah juara 1 lomba ini, nah itu ditulis. Boleh dideskripsikan. Bapak Ibu, selama Bapak Ibu menjadi guru 2 tahun terakhir ini, Bapak Ibu bisa mengupload semua yang Bapak Ibu miliki. Ya, keempat-empatnya itu bisa diupload. Kemudian apa yang diisi contohnya adalah begini. Nah, kalau ada pertanyaan, mohon diceritakan kegiatan penelitian yang telah dilakukan selama 3 tahun terakhir dan atau selama kegiatan PPG. Bapak Ibu jawab di sana, selama 3 tahun saya sudah melakukan 3 kali penelitian. Saya setiap 1 tahun melaksanakan 1 kali penelitian. Judul tahun pertama ini, tahun kedua ini, dan tahun ketiga ini. Ketiga penelitian itu artikelnya saya publikasikan di jurnal ilmiah. Nah, begitu contohnya. Baik, saya lanjutkan. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mengunggah bukti-bukti apa yang sudah Bapak Ibu lakukan, itu akan muncul seperti ini nanti di sistem. Nah, misalnya contoh, Bapak Ibu mengupload bukti memiliki artikel yang pernah diterbitkan di jurnal nasional. Kalau ini kan jurnalnya internasional. Saya gini judulnya, optimalisasi penemuan terbimbing guna meningkatkan antusiasme belajar matematika. Jenis karyanya apa? Yaitu hasil penelitian. Terbit di mana? Di Jurnal Pengembangan Pembelajaran Matematika tahun 2020, nomor 2, volume 2, halamannya 40-50. Dia adalah penulis pertama. Nah, gitu misalnya. Bapak Ibu harus tulis juga Bapak Ibu penulis keberapa. Penilaian portofolio dilakukan oleh 2 orang, 1 orang penguji, dosen, dan satunya lagi adalah guru. Saya ulang ya,
satunya dosen, satunya ada guru. Penilaian dilakukan selama masa UKIN. Nanti ada waktu-waktu UKIN-nya itu ya. Oke, sudah di-mute. Masa penilaian bersamaan dengan masa penilaian video pembelajaran. Jadi waktu menilai portofolio bersamaan dengan waktu menilai video pembelajaran. Jadi dijadikan satu dia. Nanti ada panduan penilaian untuk penguji. Ya. Nah, ini skor-skornya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau memiliki jurnal ilmiah terindah internasional itu skornya 3. Bapak Ibu yang memiliki publikasi di jurnal nasional skornya 1,5. Nah, itu semua ada skornya ini. Kalau ini publikasinya. Kalau ini diklatnya berapa jam Bapak Ibu ikut dapat skor. Kalau ini adalah kegiatan refleksi dirinya. Oke. Tolong di-mute lagi ya. Kemudian Bapak Ibu memiliki karya inovasi. Nah, itu juga diakui. Ini misalnya inovasinya ini. Menulis buku teks, LKPD, modul, semua dinilai itu ya, diupload. Nanti proses penguploadannya akan dibimbing di admin masing-masing kelas. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga sudah paham tentang itu. Nah, ini juga contohnya melaksanakan refleksi. Ya, ini tentang informasi. Kalau Bapak Ibu mengikuti kemarin konferensi internasional yang dilaksanakan oleh UNISA, Bapak Ibu dapat poin. Kalau di EBS ada konferensi internasional ikhlak. Kalau di EPK ada konferensi internasional ICOMPET. Nah, besok itu ada konferensi internasional yang dilaksanakan oleh PIP. Itu namanya IC Test, besok pelaksanaannya. Kalau ikut itu, Bapak Ibu sebagai pembicara dapat skor 1. Kalau sebagai peserta dapat skor 0,5. Oke. Nah, ini beberapa hal yang juga dinilai oleh penguji dengan skor yang sudah ditentukan ini. Dan ini akan saya share nanti ke masing-masing admin, sehingga Bapak Ibu punya pegangan. Kalau Bapak Ibu tidak memiliki apapun, selama waktu tertentu tersisa ini, mulai dari hari ini sampai besok, sampai waktu Bapak Ibu belum ngupload, ikuti saja. Ikut saja, sehingga banyak punya berkah-berkas portofolio. Oke. Bapak Ibu akan skornya itu dikonversikan ke penilaian dengan nilai portofolio diskalakan antara 0 sampai 100. Syarat lulus itu 80. Nah, ini skornya akan ditotalkan 6 kali skor praktek pembelajaran ditambah nilai portofolio bagi 7. Oke, itu untuk portofolio Pak Ibu ya. Saya lanjut sekarang tentang jadwal. Jadwalnya ini. Nah, belum jadwal ke mana dulu? Ini. Ya. Ini ya. Oh, bukan, bentar. Oke. Sekarang video tentang penilaian praktek pembelajaran Bapak Ibu ya.
Nah, praktek pembelajaran itu adalah menilai kinerja Bapak Ibu dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Jadi kemampuan Bapak Ibu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi itu akan dinilai dalam bentuk UKIN praktek pembelajaran. UKIN praktek pembelajaran itu menilai dua hal. Satu RPP-nya, dua praktek pembelajarannya. Kalau RPP-nya itu menilai CP1 sampai CP7. Kalau PP-nya juga CP1 sampai CP6. CP7-nya dinilai dalam bentuk portofolio. Nah, beberapa hal yang perlu saya tekankan di sini. Pertama, sekolah yang menyelenggarakan pembelajaran di kelas, itu Bapak Ibu merekam kegiatannya, itu tatap muka berarti. Begini ya, Bapak Ibu itu tidak akan dikunjungi ke sekolahnya melaksanakan ujian, tetapi Bapak Ibu ada pengawas atau pemonep yang akan sewaktu-waktu bisa ke link yang Bapak Ibu siapkan. Misalnya gini, Bapak Ibu ujian tanggal 17. Kalau Bapak Ibu mengajar di tatap muka, nanti Bapak Ibu akan ditelepon, disuruh menunjukkan mana siswanya. Kalau misalnya Bapak Ibu melaksanakan secara daring, nanti akan diminta linknya. Coba dikirimkan linknya gitu. Kalau sekolahnya pembelajarannya daring, berarti Bapak Ibu mengajar secara daring. Ada siswanya, bukan tidak ada siswanya. Nah, jika ada sekolah-sekolah yang di daerahnya zona merah, sehingga tidak ada aktivitas pembelajaran, serta tidak ada tersedia fasilitas pembelajaran daring, Bapak Ibu boleh menggunakan siswa imajiner atau siswa bayangan. Ini hanya boleh dilakukan dalam kondisi sangat terpaksa atas seizin dari panitia lokal. Berarti kami akan mengizinkan atau tidak. Nah, itu agak ribet sekali kalau misalnya Bapak Ibu masih memiliki jalan keluar yang berbeda. Misalnya bisa berkunjung di desa sebelah, bisa mengajar, berkoordinasi dengan kepala sekolah di kecamatan sebelah. Kalau misalnya kecamatan sebelah itu masuk, nah Bapak Ibu koordinasi ke sana sehingga Bapak Ibu bisa melaksanakan ujian dengan siswa yang sebenarnya, tidak imajiner lagi. Selanjutnya, mahasiswa wajib mengunggah RPP. Kalau nggak ada RPP, apa yang dinilai? Mahasiswa itu mengajar 2 JP. Tetapi, Bapak Ibu yang diupload itu bukan, misalnya gini, 2 JP itu berapa menit? Kalau 1 JP 45 menit, kali 2 berarti 90 menit. Yang diupload itu bukan 90 menit, tetapi direkam semuanya dulu, nanti dieditlah video itu, biar jadi 30 sampai 40 menit. 3 video yang diedit itulah yang diunggah. Nah, edit videonya itu minimal harus berisi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, itu. Oke. Nah, sama dengan portofolio, penguji UKIN akan diuji oleh 2 orang. Satu adalah dosen yang memiliki NRP dan guru yang memiliki NRP. Nah, itu ya. Oke. Nah, ini contoh instrumennya. Saya langsung tunjukkan contoh instrumennya.
Setiap jenjang PG PAUD, PGSD, guru SMP dan SMA, guru SMK, PJOK, dan BK itu semua instrumennya beda-beda. Nah, kalau bahasa Inggris dengan IPA sama, bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia sama. Yang berbeda itu. PAUD beda dengan PGSD, PSD beda dengan guru SMP, SMA, guru SMP, SMA beda dengan guru SMK beda dengan guru PJOK beda dengan, nah itu semuanya berbeda itu. Nah, ya, saya ambilkan contoh yang PGSD. Komponen apa yang dinilai di RPP PGSD? Nih, guru SD ya. 1. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Kesesuaian tujuan dengan kompetensi dasar dan indikator yang dicapai. Kalau kurang sekali, pasti skornya 1-2. Kalau kurang, ada aja yang ketinggalan, itu skornya 3-5. Kalau sudah baik, itu skornya 6-8. Kalau lengkap, pemaparannya baik sekali, rapi, nah itu skornya 9-10. Begitulah proses penskorannya. Ini semuanya ada item yang dinilai. Nanti ini akan dibagikan oleh tim IT di masing-masing admin. Di masing-masing kelas, admin di masing-masing kelas. Nah, ini dibagikan nanti. RPP itu ada sekitar 17 komponen yang dinilai. Nah, 17 komponen dinilai. Dari 17 komponen itu harus ada isiannya di RPP. Kalau tidak ada isiannya di RPP, berarti tidak bisa dinilai. Kenapa yang dinilai orang tidak ada di RPP? Nah, itu yang dimasalah Pak Ibu. Sehingga tidak mungkin menggunakan RPP 1 lembar. Kalau menggunakan RPP 1 lembar, tidak bisa dah itu menilai semua komponen ini. Jadi gunakanlah RPP yang konvensional itu. Ya, itu yang dinilai di komponen RPP. Ada juga komponen lain yang dinilai di praktek pembelajaran. Apa itu? Nah ini. Jadi satu yang dinilai dalam praktek pembelajaran adalah kepribadian. Gurunya itu mempesona atau tidak, menggunakan menampilkan wajah ceria atau tidak, memberikan perhatian pada siswa atau tidak, menampilkan keserasian berbusana atau tidak, busananya dinilai. Tapi Bapak Ibu pakai kolor ngajar itu kan tidak bagus. Apalagi cemberut, habis skornya kecil lah itu. Jadi Bapak Ibu harus ngajar ceria, bersih, rapi, nah itu salah. Kemudian yang ke B yang nilai berwibawa. Bapak Ibu santun, bicara baik, nah itu. Disegani, ini cara menunjukkan itu di dalam video itu. Harus tunjukkan sebaik-baiknya. Tuh, ya. Oke, begitu juga dengan yang lainnya Pak Ibu, silakan nanti dilihat ini misalnya penuh panggilan jiwa mengajar. Seperti saya menjelaskan, berapi-api, semangat, tidak ada kepentingan lain. Saya hanya untuk Bapak Ibu. Nah, itu kan panggilan jiwa, artinya saya demi Bapak Ibu saya berikan materi ini. Ada samaptanya lagi, sehat, bugar, ramah. Baru kegiatan pembelajaran, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Itu banyak sekali penilaian yang komponennya. Itu harus ada semuanya dalam video pembelajaran. Bapak Ibu harus edit dengan sebaik-baiknya agar menjadi 30-40 menit. Ya, agar rekaman itu tidak lebih dari 4 menit. Kalau lebih dari 40 menit itu biasanya dianggap tidak disiplin. Karena waktu dosen menilai itu kan terbatas. Gimana caranya kita mengemas 2 JP itu menjadi 40 menit, tetapi mencakup semua komponen. Nah itu, gimana caranya itu? Ya Bapak Ibu yang tahu. Kalau Bapak Ibu tidak
Kalau Bapak Ibu misalnya tidak Murah siaran bos. Oh jaringan. Oh, punya ada jaringan pasti. Bapak Ibu peserta, Bapak Ibu mohon di mute dulu. Jika tidak di mute kami tidak bisa melanjutkan presentasinya. sudah ya? Oke. Baik, saya lanjutkan. Bapak Ibu, selama PPL sekarang, nah Bapak Ibu kan masih PPL, terus membuat video, ketika ada refleksi di sana, gunakan panduan ini. Ketika membuat RPP sekarang, gunakan panduan RPP ini, sehingga terbiasa membuat ini. Ketika Bapak Ibu ujian praktek pembelajaran, Bapak Ibu bisa memilih yang Bapak Ibu kuasai materinya. Baik materi yang kemarin maupun materi yang baru yang akan Bapak ajarkan. Buatkan RPP-nya yang baru sesuai dengan penilaian itu. Jadi bebas, karena ini ujian, tunjukkan yang terbaik yang Bapak Ibu miliki. Semaksimal mungkin. Kalau ada kekurangan, minta bantuan. Itu saran saya. Contoh kekurangannya misalnya tidak bisa edit video, minta kepada orang yang ahli edit video. Tetapi konseptualnya ada di Bapak Ibu. Ini harus ada, ini harus ada, ini harus ada. Karena tukang edit videonya nggak mengerti. Apa aja harus ada di sana. Komponennya sudah saya berikan ini yang harus ada di sana. Sekarang Bapak Ibu mengajar rekam. Edit videonya udah bagus belum? Tetapi bukan yang sekarang digunakan. Bapak Ibu akan diberikan jadwal kapan itu Bapak Ibu ujian. Nah, sekarang saya akan sampaikan kapan Bapak Ibu jadwal ujiannya. Nah, prosesnya begini. Untuk tahap 2, itu akan di-plotting 20 November. Itulah ya. Untuk tahap 2, itu akan di-plotting kemudian nanti ada penyelia yang datang itu tanggal 20 sampai 23 November. Selanjutnya, UKIN praktek pembelajaran. Bapak Ibu Daljab 2 itu diberikan, bukan Daljab, tidak ada hubungannya dengan Daljab. Itu tahap 2. Oke. Itu tahap 2. Itu ada 4 tahap. Tahap 1 mulai tanggal 13 sudah plotting. Bapak Ibu tidak bisa ikut tahap 1, tahap 2 bisa ikut. Kalau tahap 2 Bapak Ibu nggak bisa ikut, ya tahap 3 ikuti. Tahap 3 nggak bisa ikut, ya tahap 4 diikuti. Nah, jadi ada 4 tahap ini ya, yang mana Bapak Ibu kira bisa ikuti, yang itu ikuti. Misalnya, sekarang ada peserta hamil. Nah, tanggal 23 sampai 24 di jadwal melahirkan tak bisa ikut pada tahap sini. Pindah ke tahap 3. Oh, ternyata tahap 2 ini murid saya sedang ulangan. Pindah ke tahap 3. Tetapi biasanya kalau ikut Daljab 2, temannya sudah ujian, ini baru ujian tahap 3, biasanya berbeda rasanya. Psikologisnya berbeda. Jadi ikuti sehingga tahap 2 sesuai dengan Daljab 2 gitu. Bagus itu gitu. Nah, Bapak Ibu diberikan waktu 3 hari untuk mengisi portofolio, yaitu dari 20 sampai 23 November. Kemudian diberikan waktu 2 hari untuk membuat video pembelajaran. Nah, misal gini,
Ibu memilih tanggal 23 ujiannya. Kan gitu. Sudah nih membuat video pembelajaran. Kemudian langsung diedit. Nah, besoknya tanggal 24 bisa ada diunggah. Ternyata tanggal 23 ada gangguan. Ya Bapak Ibu pilih tanggal 24. Tanggal 24 itu bisa ada diunggah. Langsung. Atau besoknya tanggal 25. Nah, jadi ada waktu video pembelajaran itu 2 hari atau linknya itu 24 sampai 25 unggah linknya. Bapak Ibu harus tetap mengirimkan jadwal sesuai dengan yang Bapak Ibu sudah rencanakan. Misalnya tanggal 23 Bapak Ibu rencanakan, ya kirim nanti jadwalnya ke panitia tanggal 23. Karena Bapak Ibu bisa aja sewaktu-waktu dimonep oleh panitia atau oleh penyelia, oleh pemonep. Nah itu. Saya ingin melihat komang untuk ujiannya. Tolong minta link ujiannya. Nah, ini link, kirimkan link daring Bapak Ibu sehingga dilihat benar nggak Bapak Ibu ngajar pada saat hari itu. Karena dikhawatirkan Bapak Ibu membuat video itu sebelum tanggal jadwal itu. Itu namanya ngerpek itu namanya. Ngerpek itu. Jadi UTS-nya ya hari Rabu, ya hari Rabu Bapak Ibu tes. Kalau sebelumnya itu menjawab soal, nah berarti kan ngerpek atau nyontek atau curang. Tidak boleh curang. Harus hari itu. Nah itu ya. Kemudian setelah unggah Google Drive, Bapak Ibu selesai dan tugas Bapak Ibu. Kemudian karena tanggal 25 selesai, berarti tanggal 28 dah Bapak Ibu bisa ikut UP. Di tempat terdekat. Kalau di Undiksa, di Bali ada Undiksa. Kalau dari Jemberana ya bisa datang ke Undiksa untuk ikut. Kalau dari Denpasar bisa datang ke Undiksa. Kalau misalnya dari apa namanya? Dari Sumbawa jauh ke Kupang, lebih dekat ke Bali ya ke Bali ikutnya. Kalau dari Sumbawa lebih dekat ke Lombok, Lombok ada nggak ya? Misalnya nggak ada, kemana yang lebih dekat ke sana ya? Oke, kira-kira itu untuk bahan diskusi hari ini. Saya kembalikan waktunya kepada moderator untuk memandu kembali acara ini. Saya persilakan. Ya, terima kasih Pak Wayan atas materi yang sudah disampaikan. Sangat lengkap sekali ya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Wayan tadi. Saya harapkan Bapak Ibu sudah menyimak dengan seksama apa yang sudah disampaikan oleh Pak Wayan tadi. Namun dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Wayan tadi, tentunya dari Bapak Ibu masih ada hal yang diragukan, masih ada yang belum dipahami, atau mungkin terlewat karena jaringan yang tidak mendukung. Silahkan Bapak Ibu jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Bapak Wayan, bisa disampaikan di kolom chat ya. Nanti akan langsung dibaca dan ditanggapi oleh Pak Wayan. Untuk saat ini sudah ada pertanyaan Bapak Wayan, yaitu dari Made Dwi Artawan dan juga Agung Marta. Mungkin bisa ditanggapi dulu Pak Wayan, sambil nanti menunggu pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Silakan Bapak Wayan. Mohon izin Bapak, mikrofonnya masih stuck. Oh ya. Izin bertanya Bapak, untuk PTK yang kita susun pada masa PPG ini, apakah dapat dicantumkan dalam portofolio sebagai laporan hasil yang belum diseminarkan? Bisa. Saya bilang bisa ya. Oke. Karena yang diakui itu adalah masa 2 tahun dan masa PPG. Berarti sekarang bulan November, Bapak Ibu mengikuti PPG bulan Juni apa Juli ya? Berarti 2 tahun dari Juli itu terhitung. 2 tahun dari Juli itu berarti Juli 2018. Terhitung sampai sekarang boleh. Kemudian RPP UKIN apa boleh dipakai RPP sebelumnya? Boleh aja, seperti yang saya jelaskan tadi Bapak Ibu. Tampilkan yang terbaik, yang mana menurut Bapak Ibu baik. Kalau RPP sebelumnya tidak baik, ganti dengan yang baru. Ya, yang penting komponen-komponen tadi itu
terisi semua. Tuh. Apalagi misalnya Bapak Ibu udah merasa RPP sebelumnya kok susah sekali saya ngajar ya, ganti dengan materi yang Bapak Ibu udah ngajar. Ini ujian, tampilkan yang terbaik menurut Bapak Ibu. Selamat sore, jika ketika UKM PPG peserta didik sedang pas bagaimana? Jangan ikut pada saat itu. Ada tahap 3 bisa Bapak Ibu ikuti, kan begitu. Atau bisa atas izin kepala sekolah, paginya pas, siangnya Bapak Ibu mengajar. Paginya misalnya dari jam 8 sampai jam 1, sedang pas, minta izin kepada kepala sekolah, diizinkan. Kemudian diskusi dengan siswa, siswa bersedia, ya udah mengajar selama 2 JP itu. Kan begitu. Izin bertanya Bapak, apakah jumlah siswanya ditentukan saat ujian pembelajaran? Tidak. Ini kan masa pandemi, jadi kita tidak bisa memaksa. Tapi kalau mengajar 1 orang kan lucu. Gimana melihat interaksi kerja kelompoknya 1 orang? Minimal 3 lah, kan ada kerja kelompok namanya itu. Sekarang misalnya menerapkan model pembelajaran kooperatif, group investigation, tidak bisa bergrup kalau 1 orang. Oke, kalau membuat e-modul atau membuat RPPH pakai aplikasi Flipbook, apa termasuk karya inovasi? Iya, kalau ada pengakuan, dicarikan HKI-nya misalnya, ya, hak karya intelektual, hak cipta, nah, hak apa lah itulah, kan itu bentuk pengakuannya. Misalnya kalau hak HKI berarti negara mengakui itu, kan gitu. Itu misalnya pernah ikut lomba dapat juara, nah itu kan berarti ada panitia yang mengakuinya. Lalu kalau Bapak Ibu buat inovasi sendiri, tidak ada yang mengakui, bagaimana kami bisa menilai? Bagaimana membuat link bagi kami yang melaksanakan pembelajaran luring? Ya, siapkan sendiri, misalnya Google Meet, Zoom, ya silakan. Nanti link dan Zoom-nya itu disampaikan ke panitia. Kalau pas tanggal tersebut di sekolah kami mengadakan tes semesteran bahasa Indonesia, sertifikat yang tidak ada JP, apakah boleh disediakan? Boleh. Nanti kan tempatnya berbeda. Apakah dia dalam bentuk konferen? Ya, tidak ada JP-nya itu. Kalau dia dalam bentuk diklat, ya ada JP-nya. Kan gitu. Diklat itu pasti ada JP-nya. Tidak mungkin ada diklat 1 jam. Tidak ada diklat 1 jam. Pendidikan dan pelatihan itu minimal pasti 30 jam. Nah, ya. Kalau nggak gitu namanya workshop ya biasa. Jadi workshop biasa dia masuk, seminar biasa lah namanya. Selamat sore Pak, karena tanggal 23 sampai 24 siswa itu sama tadi udah ya. Jika daring, kita menggunakan aplikasi Zoom dan terbatas hanya 45 menit. Untuk memenuhi 2 JP berarti harus membuat room lagi ya Pak. Kan bisa gunakan Google Meet misalnya, kan begitu. Google Meet kayaknya tidak ada batas waktunya. Kalau misalnya sulit begitu ya, silakan satu kelas itu menggunakan, silakan Bapak Ibu bisa berlangganan Zoom gitu. Kalau PTK diseminarkan di sekolah, bolehkah? Silakan, yang penting ada mengakui. Di rumah pun diseminarkan secara daring kan boleh, yang penting ada mengakui. Kalau tidak ada mengakui, bagaimana itu? Kan gitu. Karya inovatif itu berupa apa saja, refleksi itu apa saja contohnya. Tadi sudah saya jelaskan komponen-komponen penilaiannya. Nanti saya share itu kepada tim admin agar di-share lagi ya. Produk PPG yang di-upload di guru berbagi, apakah itu bisa jadi portofolio? Misalnya LKPD, Bahan Ajar. Yang penting itu ada pengakuannya, misalnya ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu diberikan sertifikat atas karya itu, nah kan bisa. Kalau buku, Bapak Ibu buat, kalau nggak dicarikan ISSBN-nya siapa mengakui? Kan nggak ada. Berarti ada ISSBN-nya, itulah pengakuannya Bapak Ibu, itu maksudnya. Mohon maaf, izin bertanya. Saya dari TK, apabila pembelajaran dilaksanakan secara luring, muridnya pakai seragam, yaitu kan ketentuan sekolah. Yang diatur itu adalah ibu, bukan siswanya diatur. Betullah ibu. Ibu berpakaian sopan, rapi. Mengenai seragam atau tidak itu keberadaan sekolah. Misal di daerah terpencil, tidak punya seragam, kita pakai diwajibkan, tidak bisa itu.
Tapi ibu dimanapun Bapak Ibu mengejar, itu tetap memakai pakaian yang sopan rapi. Nah itu kata kuncinya Bapak Ibu ya. Izin bertanya Bapak, apakah yang dipersiapkan hanya RPP saja, apa semua perangkat pembelajaran? Terima kasih. Ini ujian Bapak Ibu. Ujian ya, namanya ujian sekarang. Harus Bapak Ibu menampilkan yang terbaik. Kalau mau upload, ditambahkan dengan perangkat yang lainnya sangat bagus sekali. Sehingga lengkap. Sehingga penilaiannya baik sekali gitu. Tuh. Kata kuncinya Bapak Ibu harus pegang itu. Ini adalah ujian, jadi harus menampilkan yang terbaik. Misalnya kayak gini, contoh nih, ada namanya ujian atlet. Ketika ujian atlet kan harus menampilkan yang terbaik, ya jangan sekedarnya di sana. Kalau sekedarnya ya dinilai sekedarnya. Apakah perlu minum vitamin? Kalau memang diperlukan silakan minum. Perlu makan telur setengah matang? Kalau diperlukan silakan. Yang tahu Bapak Ibu, kan gitu. Yang saya minta minimal RPP. Kalau memang perangkat lain itu diperlukan untuk membuat sekolah jadi lebih baik, ya kenapa tidak diupload? Nah itu maksudnya Bapak Ibu. Tampilkan yang terbaik. Untuk busana peserta PPG pada saat ujian, apa ada ketentuan pakai baju hitam putih? Saat ini belum ada. Kuncinya adalah Bapak Ibu memakai pakaian yang rapi. Kalau AP apa juga harus ada pengakuan. Kalau sertifikat yang tidak ada JP, banyak atau tidak apa nilainya sama. Ini sudah saya jawab tadi. Izin pertama, jika mengikuti workshop di sekolah tapi tidak mendapatkan sertifikat, menurut kami apa yang dinilai kalau nggak ada sertifikat? Apakah pemikiran di Bapak Ibu yang kami nilai? Kan tidak mungkin. Apakah sertifikat latsar prajabatan CPNS bisa? Tidak bisa, karena prajabatan itu peruntukannya bukan pengembangan profesi Bapak Ibu, tetapi pendidikan untuk profesi untuk kePNS-an Bapak Ibu. Kalau yang dinilai sekarang itulah pengembangan keprofesian keberlanjutan Bapak Ibu sebagai guru. Beda peruntukan. Apakah sertifikat sebagai pembina dan pendamping lomba bisa dijadikan sebagai bahan portofolio? Bisa. Kalau SK jadi pengurus MBGMK bisa dipakai juga, ya. Itu rekognisi itu bisa. Kalau ada tempatnya, kalau belum ada tempatnya nggak bisa ngupload. Di mana menilai? Di mana uploadnya gitu. Yang penting ada tempat uploadnya. Oke. KMD, KML bisa. Itu diklat itu namanya itu. Berapa jam itu? Yang penting ada jamnya. Selamat sore. Untuk perolehan juara saat lomba itu, apakah yang dimaksud adalah yang mengikuti lomba dapat juara itu siswanya, gurunya sebagai pendamping ya? Keduanya diakui. Kalau Bapak Ibu sebagai peserta lomba bisa itu. Ya. Kalau Bapak Ibu sebagai pendamping bisa juga itu. Untuk kemudian portofolio ada 4 harus dipenuhi semua Pak. Kalau bisa dipenuhi semua baik. Prinsip kata kuncinya yang saya sudah jelaskan tadi itu adalah apapun yang Bapak Ibu miliki terkait dengan pengembangan keprofesian Bapak Ibu, keempat komponen itu silakan diupload. Kalau tidak ada jangan diupload. Nah itu ya. Izin bertanya, daring via WhatsApp, video call boleh? Boleh. Yang penting ketika saya ada pemonet melihat Bapak Ibu bisa menunjukkan. Pokoknya jangan bermain api, itu pesan saya. Bermain api itu artinya Bapak Ibu sudah mempersiapkan semuanya sebelum jadwal itu bermasalah bagi Bapak Ibu. Tetapi jika Bapak Ibu persiapkan siswanya untuk ujian pada tanggal 17 sampai 18 boleh. Yang tidak boleh itu adalah ujiannya dimajukan. Itu tidak boleh. Tapi persiapan dari sekarang siswanya untuk ujian agar bisa jawab, siswanya bisa berkomunikasi lancar, pada saat ujian itu boleh. Kan namanya mempersiapkan yang terbaik, boleh. Mohon maaf, izin bertanya, apakah semua komponen portofolio harus? Nah, udah saya jawab. Ya, selamat sore, Bu asli MGMP, udah saya jawab. Apakah live video maksudnya penguji ikut bersama saat mengajar atau video dulu baru kirim link? Oh, udah saya jelaskan tadi. Tanggal 17 sampai 18 Bapak Ibu buat video.
Setelah buat video 2 JP itu, Bapak Ibu edit jadi 30 sampai 40 menit. Setelah itu upload. Nah, itu tahapannya begitu. Apakah sertifikat ada batasan tahunnya? Aduh. 2 tahun dari sekarang. Pada saat Bapak Ibu mulai PPG, yaitu bulan Juli. Hitung mundur 2 tahun, berarti terhitung yang diakui itu adalah 2 Juli 2018. Jangan menanyakan yang sama. Pembuatan buku MGMP, apakah bisa dimasukkan ke portofolio? Apapun yang Bapak Ibu buat, kalau ada yang mengakui, diakui. Bisa dimasukkan. Misalnya buku MGMP, tetapi Ibu yang membuat, ada nama Ibu di sana, ada nama Bapak di sana. Ya masukkan aja. Kalau nggak ada nama Bapak di sana kan nggak bisa. Selamat Bapak, izin tanya untuk nilai pelatihan lebih dari 1 akan diakumulasi skornya atau diambil dari JP terbanyak. Maksudnya gimana? Kan di sertifikat itu sudah ada jamnya. Kalau jamnya 30 menit, ya 30 menit dapat skor 1. Kalau diklatnya misalnya 1 minggu, berarti itu sekitar 200 jam. Kalau diklatnya sebulan, itu bisa sekitar 600 jam kan gitu. Itu perhitungannya maksudnya. Bukan diakumulasi. Jadi setiap sertifikat dihitung itu nilainya beda-beda. Selanjutnya, jika membuat sebuah aplikasi pengelolaan nilai yang digunakan di lingkungan sekolah, apakah boleh pengakuannya dari kepala sekolah? Sementara boleh, silakan dikirim. Yang nanti nilainya saya tahu berapa dapat itu. Apakah sertifikat dari online course semacam skill academy atau kalau itu penunjang profesi, kursus bahasa Inggris itu kan bisa. Untuk pembelajaran apakah boleh melebihi 2 JP? Bapak Ibu berarti betul-betul tidak taat, itu namanya dengan peraturan. Sudah disampaikan tadi, mengajar 2 JP. Dan itu aturannya, kalau lebih berarti nggak disiplin yang namanya itu. Videonya 30 sampai 40 menit, lebih dikit ya udah nggak disiplin namanya. Ibu harus pegang kata-kata kunci seperti itu Bapak Ibu ya. Untuk pelaksanaan mungkin dengan cara luring, apakah perlu surat izin? Izin dari siapa? Bapak Ibu, ada ketentuan tadi sudah saya jelaskan. Kalau Bapak Ibu sekolahnya memang tatap muka, begitu silakan laksanakan pembelajaran tatap muka. Kalau memang sekolahnya daring, silakan lakukan pembelajaran daring. Yang penting ada siswanya. Kalau kemarin itu kan semuanya tidak ada siswanya, ketika UK tidak ada siswanya. Sekarang tuh wajib ada siswanya. Itu kan sesuai dengan kondisi Bapak Ibu ya. Kemudian izin bertanya Bapak, jika waktu ujian kita dengan luring, apakah juga akan ada pemonep? Ada, nanti akan ditelepon. Cara monepnya itu lewat telepon. Bisa lewat telepon WA, disuruh menunjukkan yang mana siswanya, oh gitu. Kan begitu Pak Ibu. Oke, ada lagi. Apakah sertifikat mengikuti prakerja diakui karena ada sertifikat tentang pendidikan dan kompetensi guru juga? Kalau prakerja, berarti Bapak Ibu belum bekerja. Sekarang itu Bapak Ibu sudah bekerja, namanya dalam jabatan. Udah ya. Kalau prakerja itu diperuntukkan untuk yang tidak bekerja. Seharusnya kalau Bapak Ibu sudah bekerja, nggak lulus prakerja. Harusnya. Kalau Bapak Ibu sampai lulus, berarti ada hal yang keliru di sana. Kan begitu. Prakerja itu persiapan untuk orang yang bekerja. Bapak Ibu sampai sudah memiliki NUPTK, sudah lolos namanya proses pendidikan ini, berarti Bapak Ibu sudah bekerja namanya dalam jabatan. Kalau yang prajabatan, baru disebut dengan prakerja. Bapak Ibu udah dalam jabatan ini. Oke. Ada lagi kira Bapak Ibu? Nah, saya ulang share.
Apa pengaruhnya jika sama sekali selama 2 tahun tidak memiliki sertifikat? Ya tidak ada nilai. Kan begitu. Apakah lulus atau tidak? Bukan saya menentukan, yang menentukan itu ini. Bapak Ibu berarti tidak mencermati apa yang saya sampaikan tadi. Ini ya, yang menentukan. Ini, nilai UKIN total itu 6 kali skor praktek pembelajaran, ditambah nilai portofolio dibagi 7. Kalau tidak memiliki nilai portofolio berarti 0. Kan begitu. Apakah akan lulus atau tidak? Tergantung skor nilai total akhirnya. Kalau 80 lulus. Kalau kurang dari 80 tidak lulus. Oke. Itu ya. Nilai minim berapa? Sudah saya jelaskan tadi itu ya. PTK yang diseminarkan di sekolah, apakah perlu bukti pendukung seperti daftar hadir atau foto kegiatan? Sementara sih PTK yang dilengkapi dengan lembar pengesahan, yang lainnya tidak perlu. Kan dalam PTK itu ada lembar pengesahan. Berarti lembar pengesahan itu ya siapa yang tangan? Bapak Ibu dan kepala sekolah. Kalau misalnya PTK itu palsu, itu tanggung jawab moral Bapak Ibu dan kepala sekolah. Kalau penilai itu menilai berdasarkan data yang ada. Mengenai itu berbohong atau asli itu urusan Bapak Ibu bersama kepala sekolah dan Tuhan. Oke. Izin bertanya, apakah saat pembuatan video daring dosen menilai terus menilai sampai selesai pembelajaran dilaksanakan? Oh, ini maksudnya gimana nih? Aduh, saya bingung nih. Saya yang bingung apa Bapak Ibu yang bingung nih? Ini ya Bapak Ibu ya. Saya ulang dijelaskan lagi nih. Bapak Ibu membuat video praktek itu kalau tahap 2, tanggal 23 sampai tanggal 24. Pilih yang mana Bapak Ibu bisa. Kemudian edit videonya, Bapak Ibu dikasih waktu ngupload dari tanggal 24 sampai tanggal 25. Pengujinya itu menilai tanggal 24 sampai tanggal 27. Tidak di sini menilainya, tidak pada saat praktek membuat video dinilainya. Tetapi pada saat praktek pembelajaran itu, Bapak Ibu akan dimonep oleh panitia atau pemonep. Bukan dinilai pada saat di sana. Tuh ya. Oke. Kayaknya sudah semua. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sama sekali tidak memiliki sertifikat, tidak memiliki PTK, tidak memiliki karya-karya, dalam waktu 1 minggu, 2 minggu ya, 2 minggu dari sekarang, Bapak Ibu ada waktu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan. Saya kasih contoh tadi itu. Besok ada IC Test, yaitu konferensi internasional yang dilaksanakan oleh Fakultas Ilmu Pendidikan. Dilaksanakan secara daring, Bapak Ibu bisa ikut itu. Kalau belum punya sama sekali, kalau dirasa sudah punya cukup, jangan ikut. Nah, itu ya. Untuk menghasilkan karya inovasi baru, seni rupa, apakah diperlukan pengakuan atau hanya bukti lukisannya saja, Bapak? Begitu pula untuk alat peraga, tetap ada pengakuannya. Kalau tidak ada pengakuannya, bisa saja kan Bapak Ibu lukisan orang lain beli, kemudian Bapak Ibu akui, tunjukkan. Itu bisa saja. Misalnya pernah ikut pameran, ada nama Bapak Ibu di bukunya itu bahwa Bapak Ibu pernah ikut pameran, itu pengakuannya itu loh. Kalau nggak ada itu kan bisa aja beli lukisan orang lain, terus Bapak Ibu akui, gitu. Lucu jadinya kan.
Apakah boleh upload PTK saja? Silakan. Apakah ada batas maksimal untuk portfolio bagian inovasi baru? Tidak ada. Berapa Bapak punya, upload saja. Untuk praktek baik bisa digunakan, bisa, yang penting ada pengakuan. Apakah pengakuan kepala sekolah? Bisa, itu bisa, itu silakan. Oke, saya kira sudah cukup itu semua pertanyaannya. Waktunya saya kembalikan kepada Made Gita ya. Saya persilakan. Ya, baik, terima kasih Pak Wayan atas diskusinya, atas tanggapan semua pertanyaan yang disampaikan oleh peserta. Bapak Ibu, sekian kegiatan kita pada sore hari ini. Nah, dari diskusi tadi mungkin ada beberapa hal, ada dari beberapa Bapak Ibu juga yang masih memiliki pertanyaan dan terlewatkan. Itu bukan berarti kami menutup diri untuk pertanyaan Bapak Ibu. Kami tetap akan menanggapi itu melalui admin yang ada di LMS. Ya. Dan untuk kegiatan pada kali ini, saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, dan saya tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi. Selamat sore Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu di sesi kedua ini, silakan untuk meninggalkan room ini, nggih, karena untuk sesi selanjutnya akan segera. Om Santi, Santi. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Sore izin keluar dari grup. Terima kasih Pak Wayan. Nuhun Pak Wayan. Semua Pak Wayan. Semua Pak Gita sareng Pak